Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nama saya Raihan Ariansyah dari di PKL SMKN 13 Banjar. Izin share screen. Saya mulai langsung ke materinya. Perkenalan dasar web development. Apa itu web development? Web development, pengembangan web development adalah proses pembuatan, pemeliharaan, dan pembaruan situs web. Ini melibatkan pemrograman, user interface, dan manajemen database. Untuk memastikan situs berfungsi dengan baik dan aman. Full stack web development adalah pengembangan yang bisa menangani front-end dan back-end website. Mereka menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript untuk antarmuka, seperti Golang, Node.js, Java, PostgreSQL, MongoDB, atau lainnya untuk server. Keahlian ini membuat mereka mampu membangun aplikasi web secara lengkap, front-end, front-end to web, sang pembuat website yang engaging. Atau backend sang pembuat fungsi dan fitur website bisa berjalan. Nah, ini diagram alur website develop. Jadi frontend akan memanggil backend, meminta data. Nah, lalu backend mengambil data dari database. Lalu database mengirim data ke backend. Lalu backend mengirim kembali ke frontend sesuai permintaan dari frontend. Nah, lalu ini ada struktur dasar HTML. HTML atau Hypertext Markup Language ada bahasa markup dasar untuk membuat struktur dan konten website seperti teks, gambar, tabel, atau tautan. HTML berfungsi sebagai kerangka utama sebuah website. CSS Cascade Style Sheet ada sintaks atau styling untuk mengatur tampilan dan tata letak website seperti warna, font, ukuran, dan tata letak elemen agar lebih menarik dan rapi. Struktur penulisan CSS. Kalau ini ada contoh penulisan inline CSS pada tag HTML langsung. Lalu sini ada contoh penulisan internal CSS pada file HTML langsung di dalam tag head. JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman silent site. Digunakan untuk interaktivitas pada website seperti tombol klik, animasi, validasi, validasi formulir, dan lainnya. JavaScript bekerja di browser untuk membuat halaman website lebih dinamis dan interaktif. Lalu ini ada contoh interaktif JavaScript pada website. Ini kode programnya, lalu ini output. Lalu saya lanjut ke materi selanjutnya. Pengenalan HTML. Pengertian HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa pemrograman yang mendasari struktur sebuah situs website. Melalui HTML, kita dapat membangun kerangka website mulai dari teks, gambar, video, dan berbagai konten lainnya. HTML memberi struktur dan semantik pada konten web, sehingga bisa diinterpretasikan dan ditampilkan dengan benar di berbagai browser. Sejarah HTML. HTML pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an oleh tim Berners-Lee di Kern. HTML awalnya bertujuan untuk memudahkan berbagai informasi ilmiah dan penelitian di internet. Sejak saat itu, HTML telah berkembang secara signifikan dan menjadikan standar utama dalam pengembangan website.
Fungsi HTML. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten sebuah website. Tag-tag HTML digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen seperti judul, paragraf, gambar, tautan, dan lain. HTML memberikan makna dan hierarki pada konten, sehingga bisa dipahami oleh browser dan mesin pencarian. Struktur dasar HTML. Doctype, deklarasi file dokumen yang menunjukkan versi HTML yang digunakan. Lalu HTML, tag utama, awal dan akhir dokumen HTML. Lalu head, bagian yang berisikan informasi tentang dokumen seperti judul, metadata, dan style sheet. Body, bagian utama yang berisi konten utama yang ditampilkan. Ada struktur anatomi tag HTML. Tag pembuka. Tag pembuka diawali dengan tanda kurung siku dan diikuti oleh nama tag, misalnya P. Tag penutup mirip dengan tag pembuka, tetapi diawali dengan tanda slash, misalnya slash P. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen seperti ID atau kelas. Value. Value adalah informasi yang terkait dengan atribut seperti ID sama dengan my paragraph. Lalu elemen HTML. Heading. Tag H hingga H1 sampai H6 mendefinisikan judul dan subjudul dalam dokumen HTML. Paragraf. Tag P digunakan untuk menggunakan maaf, tag P digunakan untuk membuat paragraf teks. Image atau IMG. Tag image digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. List, tag UL atau OL dan LI digunakan untuk membuat daftar berpoin atau bernormal. Hmm. Nah, ini untuk hasil kode main konten. Atribut ID fungsinya memberikan identitas unik pada elemen. Contoh, PID sama dengan intro. Ini adalah paragraf intro. Kelas. Memberikan kelas pada elemen untuk styling. Nah, ini untuk contohnya, div kelas sama dengan container. Konten utama. SRC atau menentukan sumber file atau untuk gambar atau audio. Contohnya, search, image, harf atau href, menentukan URL atau untuk tautan. Contohnya seperti ini. Lanjut. Jadi di sini tag HTML. Ada struktural. Tag ini tag yang menentukan struktur konten seperti HL, H1, P, div, dan span. Ini untuk semantik. Tag yang memberikan makna pada konten seperti artikel, aside, footer, dan nav. Interaktif. Tag yang menentukan interaksi pengguna seperti form, input, bottom, dan add. Nah, lalu ini ada contoh penggunaan tag HTML. Kesimpulan, HTML ada dasar dari pengembang website dengan memahami struktur dasar elemen-elemen HTML. Kita dapat membangun website yang menarik dan informatif. HTML terus berkembang tetapi prinsipnya dasarnya tetap berlaku. Lanjut ke materi selanjutnya. Membuat struktur halaman web sederhana. Struktur dasar website portal berita. Website yang akan kita buat yaitu bertema portal berita untuk struktur dasar yang berisikan header main yang berisi elemen sidebar dan konten serta footer bagian akhir bagian header. Pada bagian header kita akan memberikan informasi terkait nama website dan juga list URL navigation. Di mana pada title kita membuat tag heading level 1 dan list navigation ya menggunakan tag unordered list yang ditandai dengan simbol bukan dengan angka ataupun huruf. Berikut merupakan hasilnya.
Main konten. Pada konten utama website yang kita buat, terdapat beberapa bagian yaitu judul berita, subjudul berita, artikel, paragraf utama, pertama, tabel, dan artikel lanjutan. Website portal berita pada bagian pertama ini, kita menggunakan tag heading level 2 untuk judul beritanya, lalu tag paragraf untuk subjudul dan artikelnya. Main konten. Pada konten berikutnya, di sini kita membuat sebuah table. Untuk membuat table sendiri, yang pertama harus dibuat dengan tag untuk isi dari baris table heading tersebut. Sementara untuk body atau isi dari tabelnya, menggunakan tag table body dan table row untuk mengisi kolom dari setiap tabelnya. Main konten. Selanjutnya, dan untuk konten terakhir pada web portal berita ini, yaitu terdapat dua paragraf artikel dummy yang dibungkus dengan tag paragraf. Lalu ini hasil kode main konten. Selanjutnya footer. Lalu terakhir kita membahas footer untuk website portal berita ini sebagai penutupnya. Tag HTML yang digunakan yaitu dibungkus dengan tag yang di dalamnya berisi informasi website yang dibungkus dengan tag paragraf. Berikut adalah hasil. Si akhirnya, lanjut ke materi selanjutnya. HTML lanjutan. Form atribut atribut media semantik HTML pengorganisasian halaman. Form. Form-form dalam HTML digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna dan mengirimkannya ke server untuk diproses. Elemen adalah wadah utama untuk semua elemen input dalam sebuah formulir. Form input text. Elemen pada HTML digunakan untuk menerima input teks dari pengguna dalam sebuah formulir. Atribut ID memberikan identitas unik untuk input, sementara name menentukan nama variabel yang dikirim ke server saat formulir dikirim. Placeholder menampilkan teks bantu di dalam kolom sebelum pengguna mengetik. Dan required memastikan input wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim. Input ini dapat dikombinasikan dengan label dan diberikan gaya penggunaan CSS agar lebih menarik dan mudah digunakan. Form select. Elemen select pada HTML digunakan untuk membuat drop-down atau menentu pilihan bagian pengguna. Atribut ID memberikan identitas unik, sedangkan name menentukan nama variabel yang dikirim ke server saat formulir dikirim. Di dalamnya terdapat elemen option yang mempresentasikan pilihan yang bisa dipilih pengguna. Dalam contoh ini, pengguna dapat memilih antara pria atau wanita dengan setiap opsi. Memiliki atribut value yang menentukan nilai yang akan dikirim saat formulir dikirim. Form input file. Elemen dengan type file digunakan untuk memungkinkan pengguna menggunakan file dari perangkat mereka. Atribut ID memberikan identitas unik untuk elemen ini, sedangkan name menentukan nama variabel yang dikirim ke server. Saat formulir dikirim, kelas file dapat digunakan untuk menerapkan gaya khusus melalui CSS. Saat pengguna mengeklik elemen ini, sebuah jendela pemilihan file akan muncul, memungkinkan mereka untuk memilih file yang diingin diunggah. Atribut. Atribut adalah HTML digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen. Atribut biasanya ditulis dalam pasangan, nama, kalian nilai. Di dalam tag pembuka suatu elemen, contoh umum atribut meliputi ID, memberikan identitas unik untuk elemen. Kelas mengelompokkan elemen untuk menerapkan gaya atau script. Search menentukan sumber file seperti gambar atau script.
Penggunaan atribut. Title menampilkan tooltip saat hover. Search atau search alt image menentukan sumber atau deskripsi gambar. Width atau image menentukan lebar gambar. Earth menentukan tautan tujuan target. Mem- Membuka tautan di tab baru. Rel menukar meningkatkan keamanan tautan. Tab text input. Input text value input. Nilai awal input di dolly input. Input tidak bisa diedit. Disable. Tombol dinonaktifkan. Media image. Tag digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Memberi berikut penjelasan atribut-atribut pada kode tersebut. Search menentukan sumber gambar, yaitu URL gambar yang akan ditampilkan. Alt menyediakan deskripsi alternatif untuk gambar yang ditampilkan jika gambar tidak bisa dimuat. Width menentukan lebar gambar dalam pixel. Di sisi gambar akan ditampilkan dengan lebar 500 pixel. Media video. Tag digunakan untuk menyematkan video dalam halaman web. Berikut penjelasan atribut-atribut dalam kode kontrol menampilkan kontrol pemutaran video seperti play, pause, dan volume. Width menentukan lebar tampilan video. Di sini video akan ditampilkan dengan lebar 500 pixel. Menentukan sumber file video dan formatnya. Search URL video yang akan diputar. Type menentukan tipe format video. Di sini menggunakan video atau MP4. Isi di dalam tag pesan alternatif yang akan muncul jika browser tidak mendukung elemen video. Seperti browser Anda tidak mendukung elemen video. Media audio. Tag digunakan untuk menyematkan audio dalam halaman web. Berikut penjelasan atribut-atribut dalam kode tersebut. Kontrol menampilkan kontrol pemutaran audio seperti tombol play, pause, dan volume. Menentukan sumber file audio dan formatnya. Search URL file audio yang akan diputar. Dalam hal ini adalah file scaneo. Type menunjukkan tipe format yaitu audio, MPEG, atau untuk format MP3 atau WAV. Isi dalam tag pesan alternatif yang akan muncul jika browser tidak mendukung elemen audio. Seperti browser Anda tidak mendukung elemen audio. Semantik HTML. Semantik HTML mengacu pada penggunaan elemen HTML yang memiliki makna jelas dan deskriptif, baik bagi pengembang maupun mesin pencarian. Elemen ini membantu memberikan struktur yang lebih terorganisir pada halaman web, serta meningkatkan aksesibilitas dan SEO, Search Engine Optimization. Contoh elemen semantik termasuk untuk bagian header dari halaman, untuk navigasi, untuk konten yang berdiri sendiri, untuk bagian terpisah dalam halaman yang berisi informasi, untuk bagian footer di halaman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Memperdalam JavaScript, variabel dan tipe data, dan kondisional. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diakses dan diubah selama eksekusi program. Deklarasi variabel var, let, dan const. Var tidak direkomendasikan lagi. Dapat diakses secara global atau dalam fungsi. Tidak memiliki block scope, hanya function scope, rentan terhadap hoisting dan bug akibat redeklarasi let. Memiliki blok scope, tidak dapat didedikasikan dalam blok yang sama. Lebih aman dibandingkan dengan var const memiliki blok scope, tidak dapat diubah nilainya setelah didedikasikan.
Kenapa tidak menggunakan var lagi? Tidak aman untuk pengembangan skala besar karena tidak memiliki block scope. LED dan cons memberikan kontrol yang lebih baik terhadap variabel, mencegah bug yang sulit dideteksi akibat redekalisasi variabel. Tipe data dalam JavaScript. Tipe data primitif, string, teks atau karakter number, angka integer atau float, boolean, true atau false, undefined, variabel yang dideklarasikan tetapi belum diberikan nilai atau nilai kosong atau tidak ada nilai. Tipe data referensi objek, kumpulan pasangan key value, array koleksi nilai dalam satu variabel. Lalu ini adalah tipe data dalam JavaScript. Lalu kondisi dalam JavaScript, kondisional digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan if else atau percabangan switch case. Baik praktis dalam penggunaan kondisional. Gunakan ternary operator untuk kondisi sederhana, menggunakan switch untuk banyak kondisi yang melibatkan nilai tetap. Hindari penggunaan nested if yang terlalu dalam untuk menjaga kode tetap bersih. Kesimpulan. Variabel menggunakan let dan const untuk rekreasi variabel agar kode lebih aman dan terstruktur. Tipe data. Pahami perbedaan antara tipe data primitif, string, number, boolean, dan referensi objek array. Agar dapat mengolah data dengan lebih baik, kondisional, gunakan if else, switch, dan ternary operator untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Serta terapkan best practice untuk menjaga kode tetap bersih dan mudah dipahami. Oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya akan mulai. Materi selanjutnya, memperdalam JavaScript. DOM atau manipulation. DOM, dokumen objek model, adalah struktur data dari halaman web yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Manipulasi DOM dengan JavaScript. Mengambil elemen get elemen by ID, mengambil elemen berdasarkan ID. Query selector, mengambil elemen pertama yang dicocokkan, yang pertama yang cocok dengan selector. Get elemen by class name, mengambil semua elemen dengan kelas tertentu. Lalu manipulasi loop dengan JavaScript. Menggunakan konten inner text, mengubah teks di dalam elemen inner HTML, mengubah seluruh konten HTML dalam elemen. Lalu selanjutnya, menambahkan atau menghapus elemen create elemen, membuat elemen baru, add chat, menambahkan elemen ke dalam elemen lain, remove, menghapus elemen elemen. Selanjutnya, event handling. Event handling adalah cara menangani interaksi pengguna dengan elemen di halaman web seperti klik, input, atau scroll. Jenis event, beberapa event umum, klik saat elemen diklik, input saat pengguna mengetik di input field, submit saat form dikirim. Event handling adalah cara menangani interaksi pengguna dengan elemen di halaman web seperti klik, input, atau scroll. Jenis event beberapa event umum, klik saat elemen diklik input saat pengguna mengklik input field, submit saat form dikirim. Manipulasi event dengan JavaScript. Gunakan add event internal
listener untuk menangkap event. Contoh, itu contoh program. Lalu selanjutnya, synchronous programming. Synchronous programming memungkinkan kita menjalankan kode tanpa menunggu proses lain selesai. Yang sangat penting untuk menangani operasi lama seperti API request. Mengapa asynchronous JavaScript bersifat single thread sehingga kode dijalankan baris per baris tanpa asynchronous opera- operasi seperti membuat data dari server akan memblokir eksekusi kode lain. Konsep asinkronus JavaScript menggunakan event loop untuk menangani operasi asinkronus. Operator ini operator ini sering melibatkan callback, promises, async, atau wait. Callback. Callback adalah fungsi untuk yang dipanggil setelah tugas asinkronus selesai. Ini ada contoh programnya. Masalah callback. Callback bersarang dapat menyebabkan kode sulit dibaca dan di-call. Ini dikenal dengan callback hell. Ini untuk contohnya. Lalu promises. Promises digunakan untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih bersih dan lebih mudah. Mudah dibaca dibandingkan callback state. State pada promises pending promises sedang berjalan, fulfilled promises selesai dengan sukses, rejected promises gagal. Lalu ini untuk contoh kode programnya. Selanjutnya, hashing atau await. Await. Hashing atau awaiting adalah sintaks modern untuk menangani promises yang membuat kode asinkronus terlihat seperti kode asinkronus. Lalu itu contoh programnya. Selanjutnya, kelebihan assign atau await lebih mudah dibaca dan dipahami, menghindari callback hell, penanganan kesalahan lebih sederhana dengan try catch. Dengan kesimpulan, loop manipulasi memungkinkan kita mengakses dan mengubah elemen HTML secara dinamis menggunakan JavaScript. Ini penting untuk menciptakan halaman web yang interaktif dan responsif. Event handling memungkinkan aplikasi merespon aksi pengguna, seperti klik, input, atau hover, dengan cara yang fleksibel dan struktur. Asynchronous programming meningkatkan performa aplikasi dengan mencegah blocking. Teknik ini berguna untuk operasi lambat seperti mengambil data dari server atau membaca file menggunakan konsep callback, promise, dan assign atau wait. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. CSS lanjutan. Baik, sini ada Flexbox. Apa itu Flexbox? Flexbox adalah metode tata letak satu dimensi, horizontal atau vertikal. Berguna untuk menyusun elemen secara fleksibel dan responsif. Keunggulan Flexbox mudah mengatur jarak antar elemen, fleksibel untuk tetap dinamis, mendukung perantalan vertikal dan horizontal. Properti penting Flexbox. Display, secara display, flex, mengaktifkan Flexbox. Lalu, flex, flag direction, mengatur arah row atau kolom. Lalu justify content, menyusun elemen secara horizontal. Alike item, menyusun elemen secara vertikal. Flag warp, mengatur apakah elemen membungkus swap atau tidak.
Selanjutnya, grid. Apa itu CSS grid? CSS grid adalah metode tata letak dua dimensi baris dan kolom. Contoh untuk membuat struktur halaman yang kompleks, keunggulan CSS grid memungkinkan pengaturan tata letak yang presisi, lebih kuat dibandingkan flex atau grid 2D. Properti penting grid. 1. Display grid mengaktifkan grid. Grid template kolom mengatur jumlah kolom. Lalu grid template row mengatur jumlah baris. Gap mengatur jarak antara elemen. Justify item dan align item menyusun elemen dalam grid. Lalu animation. Apa itu CSS animation? CSS animation menginginkan animasi tanpa JavaScript. Gunakan untuk efek transisi yang halus. Keunggulan CSS animation membuat antarmuka lebih interaktif, tidak memerlukan library tambahan. Berikutnya, properti penting animation. Underscore keyframe mendefinisikan langkah animasi. Animation name, nama animasi yang akan digunakan. Animation duration, waktu animasi. Animation timing function, pola kecepatan. Years atau linear. Animasi, animation interaction on. Berapa kali animasi akan ulang? Kesimpulannya, Flexbox adalah metode yang ideal untuk membuat tata letak satu dimensi horizontal atau vertikal, terutama untuk menyusun elemen secara fleksibel dan responsif. CSS Script lebih unggul untuk membuat tata letak dua dimensi, baris, dan kolom, memudahkan pengaturan desain yang kompleks dengan presisi tinggi. CSS Animation memberikan kemampuan untuk membuat transisi dan efek animasi yang halus tanpa perlu JavaScript, sehingga meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna. Penggunaan kombinasi Flexbox, script, dan animation dapat menciptakan antarmuka yang modern, responsif, dan menarik. Oke. Sekian untuk pengantar ini. Selanjutnya untuk update progres. Saya akan menampilkan progres Monja. Untuk Monja masih pada tahap redesigning UI atau UX. Di sini ada dashboard utama Monja yang sudah di redesign. Ada beberapa versi, ada versi ke-1 atau versi kedua. Selanjutnya ada data survey. Di sini ada UI atau UX data survey, ada versi ke-1, ada juga versi yang kedua. Selanjutnya ada manajemen rute. Di sini ada dashboard manajemen rute. Di sini ada versi ke-1, versi kedua. Selanjutnya ada di sini manajemen survei. Di sini manajemen survei ada memiliki dua versi, yaitu ada versi ke-1, versi kedua. Selanjutnya ada kurasi survei. Di sini ada versi ke-1 dan ini untuk yang versi kedua. Mungkin sekian dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berlanjut berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah membagikan ilmunya. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini berlangsung selama 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic, raise hand, atau tanyakan di kolom komentar.
Baik, karena sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, untuk sesi tanya jawab saya izin akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan pemateri yang sudah ikut membagikan ilmunya, juga untuk teman-teman, Akang Teteh, dan Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi. Workshop RPL akan dilanjutkan minggu depan. Untuk workshop hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.